Sex Education sejak usia dini dari MAN 1 Tangerang. Sebelum membahas tentang seks, kami akan membahas tentang masa pubertas. Remaja-remaja mungkin akan mengalami yang namanya pubertas. Iya, pubertas. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu ya pubertas itu apa. Bagi yang belum, aku kasih tahu nih. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual pada masa remaja. Biasanya memasuki usia 9 atau 10 tahun pubertas akan dimulai, baik dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Nah, yang perempuan seperti apa sih? Nah, yang perempuan seperti payudara membesar, mengalami menstruasi, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, dan area vagina. Sementara pada yang laki-laki, suara membesar, mengalami mimpi basah, tumbuh kumis, rambut di ketiak, janggut, jakun, dan tumbuh rambut di area sekitar penis. Tentunya itu sangat lumrah ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu merasa khawatir ataupun gelisah ketika mengalami masa pubertas. Katanya ada daerah istimewa perempuan dan laki-laki. Iya, ada. Nah, kalau yang perempuan kayak gimana? Oke, kita membahas yang perempuan dulu ya. Seperti yang ada di gambar, daerah istimewa perempuan ada di bagian mulut, di dada, di kemaluan, juga area bokong. Kemudian yang laki-laki di mana? Yang laki-laki ada di area bokong, juga area kemaluan. Dan tentunya teman-teman harus menjaga daerah istimewa, yaitu bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, baik oleh teman, oleh sanak saudara, ataupun yang lainnya ya. Harus dijaga dan disayangi tubuhnya, oke? Pada usia remaja, tentunya teman-teman akan mengalami yang namanya rasa suka terhadap lawan jenis. Itu sangat lumrah ya teman-teman. Tapi bisa bahaya juga loh. Lah kok bahaya? Kan cuma rasa suka doang. Ya bahaya kalau teman-teman tuh gak bisa ngendaliin rasa sukanya. Kayak semisal nih ya, si Jono tuh suka sama si Jenny. Terus si Jono minta Jenny jadi pacarnya. Jenny mau aja tuh. Kemudian lama-lama mereka melakukan aktivitas seksual seperti berpegangan tangan, berpelukan, juga berciuman, yang seharusnya aktivitas seksual itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Karena teman-teman masih sekolah, juga masih kecil, tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seksual, apalagi di luar nikah ya teman-teman. Karena yang paling rugi adalah perempuan. Jika berhubungan badan, pastinya yang hamil itu perempuan kan, bukan laki-laki. Tentunya sangat rugi. Jadi cita-citanya terhambat karena melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Jadi tolong dijaga diri kalian, yang lalu cukup menyita perhatian masyarakat. Terlebih pelakunya yaitu orang terdekatnya sendiri. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati, tidak pandang dia orang dekat ataupun orang tidak dikenal sama sekalipun. Jadi teman-teman harus bisa membentengi atau menjaga diri teman-teman sendiri dengan cara misal teman-teman ikut les atau ekstrakurikuler bela diri kayak taekwondo, silat, karate, dan yang lainnya. Agar jika teman-teman terkena kasus pelecehan seksual dan mendesak, jadi teman-teman bisa melawan pelaku kejahatan seksual itu. Oleh karena itu, perlunya sex education yang diberikan kepada anak sejak usia dini. Ini bertujuan untuk membentengi anak dari risiko pelecehan seksual di kemudian harinya. Nah, kalau anak yang udah dibekalin sama sex education sejak dini, nanti si anak tahu tuh mana hal-hal yang berbentuk kasih sayang dan mana hal-hal yang berbentuk pelecehan seksual. Jadi si anak gak akan gampang terjebak sama rayuan-rayuan dari pelaku pelecehan seksual. Sekarang yuk kita bandingin antara anak yang belum dibekali sex education dan anak yang sudah dibekali sex education. Yang pertama yaitu anak yang belum dibekali sex education. Nah, kalau si anak ini ketemu sama orang asing yang ngajak atau ngerayu anak tersebut untuk ikut tangannya dengan diiming-imingi oleh jajan atau uang, anak tersebut akan nurut aja nih. Kenapa? Karena si anak ini belum tahu atau nggak curiga sama sekali sama orang asing tersebut. Padahal ya, orang asing tersebut tuh
dia punya niat jahat sama anak itu. Yang pertama yaitu anak yang belum dibekali sex education. Nah, kalau si anak ini ketemu sama orang asing yang ngajak atau ngerayu anak tersebut untuk ikut dengannya dengan diiming-imingi oleh jajan atau uang, anak tersebut akan nurut aja nih. Kenapa? Karena si anak ini belum tahu atau nggak curiga sama sekali sama orang asing tersebut. Padahal ya, orang asing tersebut tuh dia punya niat jahat sama anak itu. Yang kedua, yaitu anak yang sudah dibekali sex education sejak dini. Nah, si anak ini nih, kalau ada orang asing yang ngajak dia atau ngerayu dia untuk ikut dengan orang asing tersebut, dia bakalan nolak. Dia bakal bilang gak mau. Kalau orang asing tersebut tetap maksa, si anak ini pasti akan teriak minta tolong sama orang-orang di sekitarnya. Biar si orang asing tersebut alias si pelakunya tuh langsung kabur dan si anak ini bisa selamat deh. Oke, pembahasan tentang sex education kita kali ini udah selesai nih. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.